Perkenalkan, nama saya Gede Agus Krisna Berdana, NIM 18150910112, Prodi Sistem Informasi. Di video ini, saya akan menjelaskan proyek UAS saya, yaitu sistem perpustakaan Naruto. Nah, pertama-tama kita coba dulu hidupin PHP artisannya. Udah. Kita buka. Nah, sesuai rootnya ya. Kalau slashnya nggak ada sama sekali, langsung ke home dia. Nanti slash beranda tuh udah dikasih nama home sebelumnya di sini, jadi dia langsung ke beranda. Pertama-tama kita coba ke anggota dulu. Nah, sini anggotanya sudah ada di sini ya. Dia nampilin dari database-nya. Bisa dilihat di tabel view-nya. Di view-nya ya. Nah, di sini di for age berapa ada record di database-nya, segitu ditampilkan. Sini udah langsung ke anggota, name, nama, telepon. Lalu di aksinya itu ada edit dan hapus. Kita coba lihat di routernya tuh. Jadi ketika anggota diklik slash anggota, nanti di anggota controllernya function show akan ditampilkan. Kita coba lihat di controllernya, di function show, variabel list anggota, memanggil gini ya, tabel anggotanya, diambil semua datanya, langsung di return ke view-nya. List anggota, nah, di sini dah di view-nya, list anggota, anggota. Jadi yang dari list anggota dari controller dibawa ke view, jadi dijadiin variabel anggota. Jadi anggotanya bisa ditampilin satu persatu. Selanjutnya kita coba menambahkan anggota ya. Kita kasih 13. Kasih nama Boruto. Nah, nomor telepon kita randomin. Nah, kita tambahkan anggota berhasil didaftarkan. Nah, di sini saat menambahkan, mengklik tambah anggota, kita lihat di rootnya, dia langsung menjalankan function form di controller anggota. Kita coba lihat controller anggota. Di bagian function form dia langsung mereturn view tambah anggota. Di tambah anggota, nah tuh ini dia, tambah anggota, menampilkan form-form yang diperlukan untuk memasukkan calon anggotanya, seperti name, nama, sama nomor teleponnya. Setelah diklik submit, dia langsung menuju ke slash input anggota. Kita lihat coba di rootnya lagi. Ketika slash input anggota diklik, maka controller anggota di function input anggota dieksekusi. Kita lihat di controllernya lagi, di input anggota, di tabel anggota dia akan menginsert data-data yang sudah dimasukkan tadi, seperti name, nama, dan nomor teleponnya. Terus di return lagi ke tampilan anggotanya, isi alert gini, apa tuh,
flash message, wait sukses, anggota berhasil daftarkan. Nah, wait sukses ini sudah ada di view-nya ya, di sini. If section sukses, nanti ada menampilkan alert gini, alert sukses, itu warna hijau dia. Kalau error, nanti warna merah. Nanti di errornya ada di bagian mungkin di peminjaman, soalnya kalau name-nya tidak terdaftar di anggota bisa gagal dimasukin datanya. Nah, kita coba hapus di Boruto ya nih ya. Kita coba untuk buat lagi yang random. Nah, kita tambahin hasil. Nah, kita coba hapus di ayamnya nih ya. Jadi kalau dia ngeklik hapus anggota sesuai dengan ID-nya, maksudnya sesuai dengan name, kita eksekusi hapus anggota dengan name-nya tersebut. Kita lihat di root-nya ya. Hapus anggota, name akan eksekusi hapus anggota. Di hapus anggotanya, ketika di tabel anggota ketika name-nya sama dengan name yang di database sama dengan name yang dipilih, dia langsung delete. Selanjutnya akan di return lagi ke tabel anggota dengan sukses, anggota berhasil dihapus. Kita coba ya, di ayamnya kita hapus. Nah, anggota berhasil dihapus, sama sudah hilang semua di data ayamnya ya. Kita coba edit. Kita nama Boruto ini belum gini ya, belum lengkap namanya dia ya. Kita coba ubah dengan klik edit. Nah, di edit nih cuma bisa mengubah nama sama nomor teleponnya saja. Kita ketika diklik gininya, editnya, dia langsung ke edit anggota dengan name yang dipilih. Di edit anggota, dia langsung ke gini, ke function edit anggota. Kita lihat di controllernya lagi, di edit anggota, dia langsung gini menampilkan semua informasi record name, maksudnya sesuai dengan name yang dipilih pertama kali. Sebenarnya name ini gini, tidak boleh sama, jadi bakal ketemu satu, gak bakal dua. Jadi semua data-datanya akan dikirim ke view edit anggota. Di edit anggota, nah di sini dah di value-nya dikasih data-data yang berdasarkan name yang kita pilih. Jadi kalau kita klik edit di Boruto, nanti langsung di sini sudah terisi data-data yang sebelumnya ada di database. Kita coba lagi ubah Boruto Uzumaki. Kembali ya. Uzumaki Boruto. Oke, sip. Kita klik update. Nah, langsung berubah di sini ya. Ketika diklik update anggota sesuai dengan name yang dipilih, dia langsung, nah di sini update anggota name dieksekusi di function update anggota. Nah, di update anggota langsung di update ya sesuai dengan name-nya, dan diupdate dengan data-data yang baru saja tadi dimasukkan. Langsung di redirect ke anggota dengan sukses, anggota berhasil diubah. Nah, kita coba di buku sekarang. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang anggota, sama saja ya.
cuman ganti namanya jadi buku. Nah, kita coba melihat di view bukunya, ya sama saja. Ini nampilin list buku, nomor buku, nama buku, jumlah, dipinjam, sama. Kita lihat di sini function show di controller bukunya dijalankan. Kita lihat sama seperti tabel buku, get, return view, semua data-data yang ada di tabel buku akan ditampilkan di view-nya. Sama. Untuk edit dan hapus juga sama. Kita coba ya. Pertama kali kita tambah buku lagi. Misalkan nama bukunya cara menjadi KG. Nah, jumlahnya mungkin ada 6 ya, atau 8 tambah. Nah, buku berhasil didaftarkan. Ketika klik tambah buku ini, dia langsung ke gini, ke slash tambah buku. Kalau kita lihat di rootnya ditambah buku, maka formnya tuh function form akan dijalankan. Lalu di formnya akan return view tambah buku. Ditambah buku, view tambah bukunya ya. Nanti ada nampilin form tuh, masukin nama buku sama jumlah buku. Jadi ID bukunya tuh auto increment ya, jadi otomatis isi sendiri. Setelah formnya diisi, nanti disubmit ke input buku. Di input buku sama controller buku dengan function input buku dieksekusi. Di buku juga di input buku akan diinsert juga data-datanya dengan dipinjam 0. Jadi kan jumlahnya tadi jumlahnya 8, tapi dipinjam belum ada yang meminjam sama sekali, jadi 0. Return ke buku, dengan sukses buku berhasil didaftarkan. Nah, kita edit juga. Kita coba edit yang ini. Oh, udah ada minjem. Belum ada. Ini dia, edit. Nah, kita coba edit ke tampan dan berani. Jumlah tetap 10 ya. Update. Berhasil diupdate, nama udah keganti. Di edit buku juga sama. Ya, ketika diklik akan nampilin edit buku. Yang nampilin ke form sesuai dengan ID buku yang dipilih. Jadi function ID buku akan dieksekusi. Ini function ID buku juga nampilin semua data-data sesuai dengan ID buku yang dipilih. Pertama kali ditemukan. Semua data-data di return ke view edit buku. Di view edit buku, nah sini akan tampil form, value-nya juga dari yang dipilih tadi, nama buku sama jumlahnya aja bisa dipilih, diganti maksudnya diubah. Nanti setelah disubmit akan diupdate bukunya ke slash update buku dengan ID buku yang sudah dipilih tadi. Form-formnya juga diupdate. Kita coba ke web root-nya, update buku. Jadi function update buku akan dieksekusi. Nih, nah ketika di tabel buku, ketika ID buku di database sama dengan ID buku yang dipilih, maka diupdate data-datanya sesuai dengan yang sudah dimasukkan tadi, nama dan jumlahnya.
lalu di redirect ke buku, ke slash buku. Dengan sukses buku berhasil diubah. Nah, buku berhasil diubah. Nah, untuk menghapus juga, anggap ini cara menjadi Hokage, kita hapus. Nah, kita hapus, kita klik hapusnya, buku berhasil dihapus. Nah, jadi hilang. Jadi ketika diklik hapusnya sama seperti sebelumnya di anggota, slash buku, hapus buku, ID buku yang dipilih, kita lihat rootnya dihapus buku, slash dengan ID buku, di buku controller kita function hapus buku dijalankan, lalu dihapus buku. Nah nih, ketika di tabel buku, ketika ID buku yang dipilih akan di delete, langsung di redirect ke view bukunya lagi. Dengan sukses buku berhasil dihapus. Nah, kita ke peminjaman sekarang. Di sini bisa kesempatan gagal tuh ada. Jadi kita coba lihat anggotanya, name-nya 11 sampai 12 13. Bukunya masih ada 2. Dengan ID 3 sama 6. Nah, di sini Boruto ingin minjem buku lagi. Nah, peminjaman. Di sini nggak bisa diedit ya. Sama sekali nggak bisa diedit. Kita coba tambah peminjaman. Tadi sebelumnya ID bukunya tuh anggap Boruto minjem buku tutorial menjadi tampan dan berani dengan ID 3. Boruto dengan name 181591013. Kita masukkan tambah peminjaman dengan ID buku 3, name-nya tuh. Nah nih, kita tambah, berhasil dilakukan karena nama peminjamnya tuh name-nya ada di tabel anggota dan bukunya tuh juga ada. Nah, tadi jumlahnya 10, sekarang berkurang 9 dan dipinjam 1. Kita balik ke peminjaman, kita coba jika bukunya tidak ada sama sekali, misalnya buku 3214, name-nya juga diawakin, diacak, kita tambah. Nah, buku tidak terdaftar. Dan sebenarnya dicari lebih dulu itu buku. Jika buku tidak ada, maka langsung nggak mau sama sekali. Langsung balik ke sini dengan error buku tidak terdaftar. Jika bukunya ada, cuman name-nya tidak ada. Nah, anggota tidak terdaftar, jadi name-nya itu tidak ada di anggota. Untuk codingnya, kita lihat di peminjaman controllernya, ini tambah peminjaman. Di rootnya seperti biasa nampilin show-nya juga peminjaman show, sama seperti dulu juga tinggal tampilin, tinggal dipanggil ya tabelnya ya. Ini show, tetapi kita melakukan join di sini karena karena yang ada di tabel peminjaman cuma ada ID buku sama name-nya, jadi tidak bisa menampilkan nama. Kita melakukan join dengan ID buku dengan name-nya yang ada di peminjaman, jadi kita bisa menampilkan nama buku sama nama peminjamnya. Nah, untuk ketika
diklik tanpa peminjamannya tadi, dia akan menampilkan formnya. Show formnya, function form. Mana tuh, ini dia form. Jadi dia akan return view tambah peminjaman. Kita lihat tambah peminjaman juga, isi form ID buku dan ini mahasiswa. Nah, ketika di submit, dia akan menjalankan input peminjaman. Kita lihat di rootnya, input peminjaman akan mengeksekusi function input peminjaman juga di controller peminjaman. Di peminjaman controllernya ini kita di inputnya, kita mendefinisikan list bukunya dengan list anggotanya. Nah, di sini dia dicari loh. Ketika list bukunya nggak ada, maka langsung di redirect balik ke peminjaman dengan errornya buku tidak terdaftar. Dan jika ini tidak terpenuhi, jadi bukunya ada, tapi ketika anggotanya tidak ada, dia balik ke peminjaman juga dengan error anggota tidak terdaftar. Jika kedua ini tidak terpenuhi, if-nya, dia langsung masukin datanya ke insert, di insert ya di sini ya, dengan ID bukunya yang tadi dimasukin, name-nya, tanggal pinjam dengan tanggal max kembali. Di sini saya menggunakan use carbon untuk penggunaan tanggalnya biar lebih mudah ya. Kalian bisa lihat di internet caranya. Di sini di tanggal pinjam kita kasih function now, ya artinya tanggal sekarang dipinjam ya, sama tanggal max kembali. Di kasusnya ini maksimal pengembalian itu 7 hari dari sekarang, jadi dikasih interval 7 hari. Dengan kita kasih status belum dikembalikan, dia baru minjam jadi belum dikembalikan sama sekali. Kita coba. Nah, di data buku juga, di data buku dia mencari ID buku yang sudah diinput tadi di tabel bukunya, terus jumlah sama, jadi jumlahnya tuh bakal dikurang 1 sama dipinjamnya ditambah 1. Jadi data tabel di data buku di tabel buku sesuai dengan ID buku yang tadi dimasukin akan diupdate, maka jumlahnya akan berkurang 1 dan kolom dipinjamnya akan ditambah 1. Setelah itu di return lagi ke peminjaman dengan sukses peminjaman berhasil dilakukan. Kita coba sekarang. Sudah dicoba ya. Di sini sudah dicoba, baru aja. Ini tanggal 5. Ini tanggal 5 ya. Tanggal 5 tambah 7 lagi jadi 12. Jadi maksimal tanggal 12. Ini format luar negeri ya. Kayaknya sepertinya Amerika, US atau enggak, kurang tahu. Jadi formatnya seperti ini. Nah, ID-nya juga sudah auto increment, jadi otomatis ya nambah. Kita balik ke pengembalian. Nah, di sini ID peminjaman sudah dikembalikan. Di sini, nah, ID peminjam 8 kasusnya sudah dikembalikan. Dikembalikan tanggal yang sama ya, sama tanggal dipinjam. Ini maksimal dikembalikan. Nah, kita coba kita akan mengembalikan buku yang dipinjam oleh ini dengan ID peminjaman 9. Kita tambah pengembaliannya, dia akan nampilin cuman memasukkan ID peminjamannya saja. Nah, di codingnya itu kita lihat di rootnya sama juga ya. Sama ketika selesai pengembalian diklik,
akan eksekusi function show di pengembalian controller. Di pengembaliannya juga sama, show list pengembalian, semua datanya diambil baru dibawa ke view. Di pengembalian juga sama tampilannya. Kita coba lihat ditambahnya, tambah pengembalian. Kita lihat di rootnya, tambah pengembalian akan eksekusi di function form. Di function form akan nampilin return view tambah pengembalian, nanti masukin ID peminjaman, nanti di submit eksekusi input pengembalian. Di rootnya input pengembalian controllernya akan eksekusi function input pengembalian. Di pengembalian input pengembaliannya ya, nanti dicek dulu ada nggak di list pinjam itu ada ID pinjamnya. Kalau misalnya nggak ada, kalau ini terpenuhi maksudnya nggak ada sama sekali ya, jadinya dia tidak, ini akan langsung redirect ke pengembalian, balik ke pengembalian dengan error peminjaman tidak terdaftar. Kita coba peminjamannya cuma ada 8, 9, 10, kita coba 11 tambah. Nah, peminjaman tidak terdaftar, tidak ada yang berubah sama sekali jadinya di sini ya, karena tidak tereksekusi yang di bawahnya. Nah, ketika ini tidak tereksekusi, maka yang ini akan dieksekusi sampai ke bawahnya nih ya. Nah, dia akan pertama dia di tabel peminjamannya, dia akan mengupdate statusnya jadi sudah dikembalikan ketika ID pinjam dimasukkan. Jadi sesuai dengan ID pinjam yang dimasukkan di pengembalian, maka dia akan diupdate statusnya sesuai dengan ID pinjamnya. Lalu di tabel pengembalian dia akan menginsert ID pinjamnya dan tanggal pengembaliannya. Lihat tabel pengembalian, insert, jadi ID pinjamnya tadi dimasukkan, sama tanggal pengembalian kita pakai now, yaitu tanggal sekarang. Kita sudah pakai use carbonnya, jadi penggunaan waktu bisa digunakan dengan mudah. Nah, di variable ini dia mencari ID buku di tabel peminjaman sesuai dengan ID pinjam sudah dimasukkan sebelumnya. Jadi dia mau masukkan, anggap dia mau masukkan ID peminjaman 9, dia mencari 9 di sini. Lalu dia mencari nama bukunya. Di tabel peminjaman dia hanya ada ID bukunya, jadi dia cuma ada mencari ID bukunya saja ya. Nah, ketika ID bukunya sudah terketemu, jadi dia mencari data bukunya di tabel buku. Ketika ID buku sama dengan ID buku yang sudah dicari sebelumnya, dicari pertama kali ketemu. Jadi jumlah dari bukunya itu akan ditambah jadi 1, ditambah 1 maksudnya, dan dipinjamnya lagi dikurang 1. Jadi diupdate gininya, data dari ID bukunya tuh diupdate jadi jumlahnya ditambah 1 dan dipinjamnya dikurang 1. Lalu di return ke pengembalian. Dengan sukses pengembalian berhasil dilakukan. Kita coba misalkan nih Kadek Nova Wardana minjam buku di ID peminjaman 9. Di buku ini
Di buku ini dipinjam 1, jumlahnya 5. Di peminjaman 9. Nah, kita masukin ID peminjaman 9. Kita tambah. Pengembalian berhasil dilakukan. Jadi kita coba di peminjaman, bukunya sudah dikembalikan statusnya. Lalu di buku, nah, dipinjamnya 0, jumlahnya 6. Nah, sekian dari project UAS yang bisa saya jelaskan di video ini. Jika ada salah kata atau ucap, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.